Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Ya Rabbana yassirul asiri, ya Rabbana Allahumma ya dzal khairi. Shalli ala Muhammadin wa sallimi wal ali was sahbi wa kulli muslimi. Wa atina ilman katsiran nafi'a. Antas sami'u wal mujibu man da'a. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idillah. Anzur ilayya sayyidi binaqrah wasilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami al-ali waj'alil anama musri'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Bogor yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, Al-mukarramin wal mukarramat, Khadimul Wahidiyah baik tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jemaah yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati, para bapak, ibu, tamu undangan yang kami hormati, para bapak, ibu, panitia pelaksana Mujahadah Syahriyah Kecamatan Sukaraja, wabil khusus Departemen Pembina Remaja Wahidiyah yang kami hormati, ananda penata acara yang kami hormati, hadirin wal hadirat, adikku remaja dan kanak-kanak yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankan kami makmum di belakang hadirin wal hadirat memanjatkan rasa puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti mujahadah syariah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari rasa syukur yang kita terima pada hari ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa tercurah kepangkuan baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim
wattabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya. Marilah kita sampaikan kepada beliau ghaudhi hadzal zaman radhiyallahu an wa awanihi wa sairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana ya Allah bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Mari kita yakin atas syafaat, tarbiyah, barokah, karomah, nadroh serta jagungan doa restu para kekasih Allah yang sudah sebut di atas tadi. Wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal zaman radhiyallahu anhu senantiasa memberikan jagungan dan doa restunya kepada kita bersama, sehingga pelaksanaan mujahadah syariah yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dapat membuahkan manfaat masalah yang sebesar-besarnya, wabil khusus bagi perjuangan suci di Kecamatan Sukaraja. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat yang kami muliakan, sebelum kami melanjutkan tugas pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon doa restu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Habib Fikri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa-apa yang akan kami sampaikan nanti senantiasa dibarengi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah nadrah serta jamuan doa restu dari Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuh wal khalqi hadiyal anam aslahu faqad salamtu pada rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksyan halika ya sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal salamullah alaika rabbidi bidillah wa anzur ila ya Sayyidi bin nadra musilatil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rekanku remaja yang berbahagia, pelaksanaan mujahadah syahriah yang kita laksanakan pada malam hari ini yaitu disponsori oleh para remaja Wahidiyah. Mari para remaja, kalian sebagai penerus tonggak perjuangan di masa yang akan datang, jika remajanya tidak aktif dalam kegiatan Wahidiyah, maka di masa yang akan datang Wahidiyah akan mati, tidak akan ada penerusnya. Remaja diibaratkan dengan seseorang pemuda yang penuh dengan semangat, dengan penuh dengan kegigihan untuk berjuang, dengan ingin mencoba segala macam cara. Tapi ingat, kita sebagai remaja ada tugas
yaitu melanjutkan estafet perjuangan di masa yang akan datang. Seperti ada syair dari Mesir yang berkata, inna fi yadi subanil amrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Di tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki pemudalah kehidupan umat. Pemuda akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Di Wahidiyah, dalam berorganisasi dibagi-bagi, masing-masing departemen mempunyai tugasnya masing-masing. Ada departemen kanak-kanak, ada departemen remaja, ada departemen wanita atau ibu-ibu, dan terakhir departemen bapak-bapak atau pembina. Pada malam hari ini sponsornya adalah departemen remaja Wahidiyah. Mari para remaja, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, jangan henti-hentinya untuk senantiasa istiqomah dalam segala kegiatan kewahidiyahan. Jangan merasa sendiri. Kanjeng Romo Yai sering dawuh, jangan merasa sendiri di saat pelaksanaan Wahidiyah. Pada dasarnya itu ada, pada dasarnya saya hadir di hadapan para hadirin bersama. Mari para hadirin hadirat yang berbahagia, ad-dunya salasu ayyam, al-ams, al-yawm hadza, al-ghad. Hari dunia itu ada 3 para hadirin. Yang pertama hari esok, yang mana kita semua sudah merasakan, sudah melewati hari esok. Malam ini kita introspeksi, hari yang kemarin kita rasakan, berapa persen kita mengingat Allah, berapa persen kita maksiat kepada Allah, berapa persen kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Jika hari kemarin kita lebih banyak maksiat kepada Allah, mari yang kedua adalah al-yaumi hadza, hari ini, yang mana pada malam ini kurang lebih 2 jam lagi kita akan menghabisi waktu malam ini. Mari yang hari tadi masih sedikit untuk mengingat Allah, kita gunakan 2 jam ini untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena yang ketiga adalah al-ghadan, hari esok. Kita tidak tahu apakah hari esok kita akan mengalaminya atau tidak. Apakah setelah ini kita langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak. Untuk itu mari, sebelum kita merasakan hari esok, dalam detik ini mari buka mata hati kita untuk senantiasa tawajuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Rekanku remaja yang berbahagia, di Wahidiyah Mbah Yai memberikan suatu amalan kepada kita, kunci yang disebut dengan sholawatul wahidiyah. Sholawat menurut bahasa adalah doa. Kita diberi doa oleh Mbah Yai untuk menuju hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Yai memberikan amalan kepada kita dengan berbagai macam doa. Ada doa kecerdasan, ada doa keuangan, ada doa keamanan, ada doa kesehatan, ada mujahadah peningkatan, dan doa-doa yang lainnya. Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an senantiasa berfatwa. Beliau senantiasa dalam bahasa Indonesianya, saya setiap hari menginginkan pengamal wajah semuanya masuk surga. Saya setiap hari senantiasa mendoakan pengamal wajah itu pengen semuanya kaya. Kita diberi kunci atau alat oleh Mbah Yai untuk bisa meminta hadrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita, apakah kita mau membuka kunci itu. Kunci sudah kita pegang, tergantung kita mau menggunakan kunci itu atau tidak. Ad-doa silahul mu'mini,
Doa adalah senjatanya bagi orang mukmin. Alangkah ruginya jika kita tidak menggunakan kunci itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan jauh dari bahaya qaddasallahu sirruhu wa radhiyallahu an jika kita tidak segera menggunakan kunci itu untuk membuka pintu hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Rekanku yang berbahagia, aqrabut turuqi ilallah fi hadzal zaman, khususan jalan utama di akhir zaman khusus bagi kita yang banyak dosa adalah kasratul istighfar wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan utama yang cepat di akhir zaman bagi kita yang banyak dosa adalah memperbanyak istighfar dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekanku remaja yang berbahagia, mari Allah senantiasa mengingatkan kepada kita dalam firman surat Al-Ahzab ayat 96 yang sering kita baca dalam bacaan tahlil kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca, itu merupakan perintah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada kanjeng Nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang jelas-jelas kita disebut dengan umatnya kanjeng Nabi? Apakah kita masih enggan untuk membaca salawat kepadanya? Apakah kita masih bermalas-malas untuk tidak senantiasa bermujahadah kepadanya? Bayangkan jika kita di dunia tidak pernah memanggilnya. Jika sakaratul maut nanti, siapa yang akan menjemput kita, para hadirin hadirat? Na'udzubillahi min dzalik. Jika kita di dunia tidak pernah memanggil beliau, kanjeng Nabi tidak akan kenal dengan kita. Lalu siapa yang akan mendekat kita saat sakaratul maut nanti, para hadirin hadirat? Na'udzubillah, paling iblis dan setan yang akan menjemput kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat remaja yang berbahagia, memang di usia remaja itu banyak sekali godaan-godaannya. Sebagian golongan hanya ingin berleha-leha, ingin bersenang-senang. Tapi ingat, semua manusia yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggal itu tidak memandang waktu, tidak memandang usia, tidak memandang siapapun. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, seketika kita pasti siap dan siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah, siapkan hati kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai memberi kita jalan al-mujahadatu miftahul hidayah la miftahalah siwaha. Mujahadah adalah kunci untuk mendapatkan hidayah. Tidak ada kunci untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan bermujahadah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita kenalkan putra-putri kita Wahidiyah. Kita ajak putra-putri kita untuk senantiasa bermujahadah. Jika kita nanti meninggal kelak, siapa yang akan mendoakan kita, para Bapak Ibu semuanya? Anja ajarkan sholawat Wahidiyah, lezatnya, nikmatnya sholawat Wahidiyah kepada putra-putri kita. Sebelum kita meninggal, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan kita ke depannya, Bapak Ibu hadirin hadirat? Nanti Rasulullah SAW bersabda, di saat ada seseorang yang masuk surga, pasti dia mencari mana ayah saya, mana ibu saya, mana bapak saya, mana saudara saya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wahai anak, wahai saudara, di antara keluarga kamu, kamulah yang hanya masuk surga karena kamu di dunia yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Itu kata Rasulullah.
Tapi si anak itu berbicara, wahai Rasulullah, dia sambil nangis, saya tidak ingin di surga sendiri ya Rasulullah. Ketahuilah, saya ada di surga gini berkat doa dari orang tua saya ya Rasulullah. Berkat doa dukungan dari keluarga saya Rasulullah. Untuk itu ya Rasulullah, tolong ajak keluarga saya untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjawab, wahai, baiklah, berkat kehusuanmu dalam membaca salat kepada keluargamu yang di neraka, aku panggil untuk berkumpul di surga bersamamu. Subhanallah, itu barokah membaca sholawat para hadirin hadirat. Lalu apa dengan kita? Apakah kita masih malas untuk bermujahadah? Apakah kita masih malas untuk membaca sholawat kepanggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini malam Jumat ya Rasulullah. Bapak Ibu, kita ketahui di saat malam Jumat beliau hadir di hadapan kita bersama. Saking banyaknya dosa kita, saking gelap hatinya dosa kita tidak bisa merasakan Rasulullah hadir di hadapan kita bersama. Bayai hadir di hadapan kita bersama para Bapak Ibu. Mari kita buka mata hati kita. Kita bawa dosa-dosa kita bawa dosa ahli kubur kita. Ahli kubur kita ada di hadapan kita bersama setiap malam Jumat. Beliau melihat ahli kuburnya, ahli dunia siapa yang pada malam Jumat ini mengirim doa kepadanya, makankan kurmaja. Mari sekali lagi Wahidiyah diajak kita untuk senantiasa ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam ajaran Wahidiyah, lillah adalah segala perbuatan apa saja yang berhubungan dengan hukum agama Islam yang hablum minallah wa hablum minannas, semua diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pahala bagi orang yang senantiasa melangkahkan kakinya, yaitu saat dia keluar dari rumah sampai kembali ke rumahnya. Semua makhluk Allah mendoakan dirinya. Semua makhluk Allah meminta ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Dari mulai dia keluar pintu, batu, tanah, angin, pohon yang dia lewati sampai dia kembali ke rumah, semuanya mendoakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia itu. Para hadirin hadirat, beruntunglah kita yang senantiasa Bahyai ajarkan untuk senantiasa keluar rumah dalam setiap kegiatan kewahidiahan, baik kegiatan yaumiyah, kegiatan usbuiyah, kegiatan syahriyah, kegiatan mujahadah rebusan dan mujahadah yang lainnya. Itu bukti salah satu kita diajak Bahyai untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan, barang siapa hamba yang senantiasa melangkahkan kakinya ke tempat pengajian, secara tidak langsung dia mendekatkan diri dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita senantiasa digunakan kepada hal yang baik, itu bukti hati kita akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Para ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, jika seorang hamba yang saat berdoa dia senantiasa hatinya nyaman, tenang, bahagia, itu bukti bahwa Allah secara tidak lama lagi menghendaki doa-doanya. Mari kita yakin di saat kita bermujahadah, di saat kita semua mengeluhkan keluh kisah kepada Allah secara tidak langsung, mudah-mudahan Allah segera mengijabahi doa-doa kita. Allah segera mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga kita, sehingga berkumpulnya kita di sini dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu pengertian dari billah. Billah adalah menyadari dan merasa bahwa segala gerak kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu yang kami hormati, mari kita sadari
Di Wahidiyah kita diajari tidak ada satupun yang mampu menghendaki apapun. Tidak ada satupun yang bisa berbuat apa-apa kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kita ke tempat ini itu merupakan gerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digeraki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digerakkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Pada hakikatnya kita mungkin sekarang sedang di rumah, tapi hati ini diketuk oleh Mbak Yai untuk hadir ke tempat pengajian ini. Ini merupakan bil gaus, jasa dari Mbah Yai Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirruhu radhiyallahu an. Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita tidak dikenalkan dengan Wahidiyah, siapa lagi yang akan mengajarkan kita usul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam? Kita itu banyak dosa para bapak ibu remaja. Kita mungkin tidak bisa langsung sowan ke panggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mata hati kita yang sangat busuk, saking banyaknya maksiat kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang bisa mengatakan kita ke panggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Ghaus. Beliau adalah penolong kita. Beliau adalah naib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat karomah dari Allah untuk bisa mengajak kita sowan ke panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Al-Ghaus, qalbuhu yatubullahi daiman. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di Wahidiyah dijelaskan kullulah wa nafasin biada dalam sholawat Wahidiyah dijelaskan bahwasanya Bayi senantiasa mengingatkan kepada kita dalam setiap gerak dan langkah kita, naik dan turun nafas kita senantiasa ingat lillah billah, lir rasul bir rasul lil ghaus bil ghaus. Jika hati kita senantiasa ingat Allah, insya Allah hati ini akan senantiasa jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mari yang terakhir dalam hari mustajabah ini, malam Jumat ini, Mbah Yai senantiasa mengingatkan kepada kita semua hari sama. Mbah Yai Majid mengingatkan kepada kita semua hari sama, tergantung kita. Jika malam ini kita tidak senantiasa lillah dan billah, maka percuma. Yang mana malam Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam, tapi hari ini kita tidak gunakan dengan billah, itu berarti tetap lin nafsi bin nafsi, na'udzubillahi min dzalik. Berapa ruginya kita, betapa ruginya kita jika malam ini Sayyidul Ayyam tapi kita tidak digunakan dengan semestinya. Kasihan ahli kubur kita yang sekarang sedang menunggu doa-doa dari ahli dunianya yang masih hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir mari kita bermujahadah. Kita mamung kepanggon bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mamung kepanggon bila Ghauzi hada zaman radhiyallahu an. Maka kita gunakan waktu yang mustajabah ini untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepanggon bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon disowankan kepanggon bila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Mari ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu, mari kita ajak keluarga kita yang tidak hadir di sini untuk memohon ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dosa-dosa kita tidak pernah diampun kepada Allah, akan seperti apa dosa kita? Seperti sampah yang tidak pernah disapu setiap harinya, pasti akan menumpuk dan akhirnya membuat penyakit untuk menyebar kemana-mana. Begitu juga dengan dosa kita. Jika dosa kita senantiasa dihapus memohon ampun kepada Allah, insya Allah sedikit demi sedikit dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tempat salah dan khilaf. Jika tidak segera bertaubat kepada Allah,
kita pasti akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari sekali lagi kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kan remaja. Walaupun remaja kita terlihat hanya sedikit, yakinlah bahwa semuanya ini berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa sendiri, di belakang kalian insya Allah beliau para gausi hadan zaman radhiyallahu an mendampingi dalam setiap langkahnya para remajaku. Mari sekali lagi Al-Fatihah. 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 Rekanku remaja, ada cerita si nenek itu meninggal dunia. Ini ceritanya di daerah Jawa Timur. Si nenek itu dalam hari ke-7 dia datangi ke cucunya. Cu, nenek di sini disiksa oleh malaikat, cu. Tolong, cu. Nenek di sini setiap harinya disiksa oleh malaikat, cu. Kamu yang di dunia senantiasa bahagia, tapi di sini nenek di neraka. Di sini nenek di kuburan disiksa oleh malaikat, cu. Tolong doakan nenek, cu. Akhirnya dia teringat akan amalan sholawat wahidiyah. Dia langsung wudhu dan bangun. Dia hadiah kepadanya dengan senantiasa bermujahadah. Dia memperbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah sambil menangis. Khusus dihadiahkan kepada neneknya. Setelah keesokan harinya dia dimimpi lagi, "Cu, terima kasih. Nenek di sini sudah berhenti disiksa oleh malaikat." Dan kamu perlu tahu, di sebelah nenek adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah nenek ada Bahyai Alif salawat aidiyah qaddasallahu sirrah radhiyallahu. Di sebelah nenek ada Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Kata Bahyai, "Wahai malaikat, jangan kau siksa nenek ini, karena di dunianya cucunya senantiasa membaca sholawat, mengirimkan doa untuk nenek ini." Mari remaja, kita doakan ahli kubur kita yang sekarang sedang menunggu doa-doa kita. Mari Bapak Ibu sekali lagi, kita ajak anak cucu kita yang tidak hadir pada hari ini untuk bersama-sama sholat bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, dan tidak ada dosa yang tidak akan diampuni kecuali kita bertaubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi malumatillahi wa buyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajil ya. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi malumatillahi wa buyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi malumatillahi wa buyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati aidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi an tughriqna fil hujjati ba'dil wahda hatta la nara
Jangan lupa, kita tidak mungkin ada di sini kalau kita tidak dikenalkan dengan Wahidiyah. Kita tidak mungkin bertemu kalau kita tidak dikenalkan dengan ajaran Wahidiyah. Mari di Wahidiyah kita diajari bagaimana cara kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Di samping lisan kita bermunajat, hati kita juga diajak untuk senantiasa bermunajat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan zauqiyah. Di umum mungkin kita senantiasa berdoa, tapi di Wahidiyah antara lahir dan batin sama-sama dibuka untuk memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita dikenalkan dengan Allah, kita dikenalkan dengan Rasulullah itu dari beliau Gausi Hadaz Zaman radhiyallahu an. Bayai senantiasa memperhatikan kita, Bayai senantiasa melihat kita dari mana kita berada. Asalkan kita hati senantiasa lillah dan billah, lil rasul bil rasul lil gaus bil gaus. Tidak sedikit orang yang senantiasa hatinya lil gaus bil gaus langsung didatangi oleh beliau Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an. Mari pada malam hari ini kita yakin dalam acara mujahadah syahriah pada malam hari ini beliau hadir di hadapan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama ahli kubur kita, mendoakan kita, mengijabahi doa-doa kita bersama. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ya Rasulullah,
istighraq. Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu remaja, kita angkat tangan kita sekali lagi. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa ahli kubur kita. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan sebab berkumpul kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Bahyai Ma'lim Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ruhsyatil zaman wa awali wa zairi aulaika ya innal batila kana zahuqa. Faqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari para remaja tetap istiqomah dalam setiap kegiatan kewahidiahan. Jangan merasa sendiri. Memang istiqomah itu sulit, tapi insya Allah pahalanya tidak akan kemana-mana. Pahalanya untuk diri kalian, untuk orang tua, dan untuk semuanya. Mari kita dengar kisah antara malaikat Jibril, kerbau, kelelawar, dan cacing. Di saat Allah menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, datanglah ketiga makhluk ini dan tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka setelah aku jadikan jadi wujud makhluk. Pertama, malaikat Jibril mendatangi kerbau. Kita tahu kerbau itu yang biasanya ada di sawah. Malaikat Jibril bertanya, wahai kerbau, kata Allah, bagaimana perasaanmu setelah Allah jadikan kamu dari golongan kerbau? Kemudian kerbau menjawab, alhamdulillah wa syukurillah, saya bahagia dijadikan makhluk Allah dari golongan kerbau daripada dari golongan kelelawar yang biasanya dia mandi dengan air kencingnya sendiri. Kemudian malaikat Jibril
datang menemui kelelawar. Kita tahu kelelawar itu hanya ada di gua-gua. Malaikat Jibril datang kepada kelelawar. Wahai kelelawar, kata Allah, bagaimana perasaanmu saat Allah menciptakan kamu dari golongan kelelawar? Kelelawar menjawab, ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, saya bahagia diciptakan oleh Allah dari golongan kelelawar, daripada cacing yang biasa dia tinggal di dalam tanah di tempat kotor. Saya masih mending kelelawar daripada cacing. Kemudian malaikat Jibril datang kepada cacing. Wahai cacing, kata Allah, bagaimana perasaanmu saat kamu diciptakan Allah dari golongan cacing? Jawaban dari cacing membuat malaikat Jibril menangis dan tersentuh. Malaikat Jibril, cacing menjawab, alhamdulillah wa syukurillah, saya bahagia sekali dibentukkan di wujud cacing dibanding dengan manusia yang punya akal tapi akalnya tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu cacing. Kita lihat binatang-binatang sana yang tidak punya akal, tapi mereka bahagia dijadikan cacing. Mereka mengetahui kita yang manusia diberi akal, tapi akal kita tidak mau digunakan dengan yang semestinya. Mari dari cerita itu menunjukkan, mari bersama-sama kita punya akal. Jangan lupa akal ini kita gunakan dengan yang semestinya. Akal ini kita gunakan dengan hal-hal yang baik, senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua tidak termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min zalik. Sekali lagi, mari mudah-mudahan semua permohonan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inna dzanni abdi bi, aku tergantung hambaku. Jika hambaku yakin akan dijabah doanya, maka pasti jawabannya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan dalam pelaksanaan mujahadah kubro nanti kita semua diberikan rezeki oleh Allah bisa menghadiri mujahadah kubro bersama-sama bersama pengamal sholat tauhidiyah yang lainnya. Jikapun kita tidak hadir, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melihat live streaming di YouTube Kedunglo di rumah masing-masing. Yang terpenting jangan lupa fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam setiap naik turunnya nafas, dalam setiap tingkah laku kita senantiasa nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, supaya kita senantiasa didampingi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada zaman radhiyallahu an. Mohon maaf dalam semua kekurangan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyahum minal ladzina yashfa'u lahum wa yarabihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu nadrah wa barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.